Terima kasih Anda masih bersama saya di Kick Andy dan kita saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Dan saat ini saya bersama Pak Antasari, masih ya Pak Antasari? Masih. Nah, kalau lihat secara fisik nih ya, 6 tahun Anda di dalam Lembaga Pemasyarakatan, di lapas, Anda masih kelihatan fresh. Saya lihat bukan berarti saya bilang Anda senang di sini, kemudian kok tambah seger gitu ya. Boleh tahu perasaan Anda sebagai seorang suami dan ayah dari 2 putri Anda ketika Anda harus hidup terpisah Ya. dan merasa tidak berdaya di sini. Apa yang Anda rasakan? Apa Begini, yang paling Pak Andi. berat yang Anda harus pikul? Waktu itu menjelang cucu saya lahir. Cucu saya lahir, ya sebagai seorang bapak dan seorang kakek, calon kakek pada waktu itu. Mikir kenapa anugerah yang terbesar yang saya rasakan akan datang seorang cucu saya dalam sini. Dan apa yang mereka ketahui nanti dalam sini. Kalau ternyata 1 menit, 2 menit yang akan datang waktu itu, saya dipanggil Tuhan. Ya, orang kan keadaan tertekan, stres kan bisa saja terjadi. Akhirnya saya coba menulis, Pak Andi. Menulis apa? Menulis di atas kertas untuk istri dan anak saya. Sebuah surat maksudnya? Iya, supaya kalau misalnya saya nggak ada, saya meninggal dalam LP ini, mereka bisa baca itu. Apa yang sebetulnya saya rasakan. Apa yang Anda tulis di situ? Ada yang saya tulis, bisa saya bacakan? Oh, Anda bawa? Iya, saya simpan. Boleh, boleh. Selalu saya simpan di kantong saya ini. Oke. Nah, boleh Anda bacakan apa isi surat yang Anda tulis waktu itu ya? Saya tulis bahwa, yang terhormat istri dan anakku tercinta, bahwa keadaan sudah seperti ini, kita harus terima. Walaupun masyarakat sementara ini menilai saya bersalah, tapi yakinlah di mata Allah, saya tetap mulia. Doaku kepada Allah selalu bahwa, ya Allah, bukakanlah siapa sebetulnya yang membuat cerita ini semua sehingga aku berada di sini. Yang kedua, ya Allah, walaupun saya belum keadaan di lembaga pemasyarakatan, berilah aku kesehatan juga kepada istri dan anakku. Dan yang ketiga, ya Allah, sekalipun aku bertempat di sini, tapi tetap tinggikanlah derajatku sebagai manusia. Dan terakhir, kumohon pada istri dan anakku, yakinlah kehidupan di hari-hari penuh dengan kenangan, juga terpengaruh dengan janji-janji yang memang dikondisikan. Pada akhirnya yakinlah bahwa kebenaran ini akan terwujud. Itulah yang saya buat untuk istri saya. Mengapa sampai terpikirkan untuk menulis surat ini? Karena saya berada di sini, istri dan anak saya berada di luar, sehingga saya ingin tahu, saya ingin menjelaskan kepada mereka bahwa bagaimana sebetulnya saya di dalam sini terhadap mereka. Dulu Pak Andi, pada saat saya masih bertugas, baik di Kejaksaan di KPK, bahwa jujur saya katakan, kadangkala keluarga itu nomor 2. Pernah satu ketika saya sedang jalan di mal dengan keluarga, tiba-tiba dapat panggilan di kantor. Ada hal yang mendesak. Saya minta izin sama istri dan anak-anak, saya tinggalkan mereka di mal. Saya kasih kunci mobil, mereka bawa mobil, saya pakai taksi. Saya tinggalkan. Tapi ketika saya berada di tahanan dan di sini, tiada orang lain yang pertama kali melihat kecuali istri dan anak-anak. Di situ saya merasa tersentuh saya. Bahwa doa istri dan anak-anak lah yang membuat saya kuat sampai hari ini. Di mata anak-anak, bagaimana mereka melihat ayah mereka sebagai narapidana? Dulu Pak Andi, saya waktu masih 1 minggu saya di Polda, yang saya pikirkan adalah bahwa, waduh, bagaimana anak-anak saya? Mereka akan dicerca oleh teman-temannya. Nah, begitu mereka datang, sudah diperkenalkan besuk saya, mereka datang, itu saya ucapkan. Tapi mereka jawabnya apa?
Papa nggak usah takut, kami tegar kok, teman-teman banyak membantu. Itulah artinya hal-hal yang di luar prediksi saya dulunya, yang tidak saya sangka akan saya hadapi kondisi seperti itu. Kalau istri bagaimana? Istri juga seperti itu, artinya sampai hari ini masih setia untuk mau berkunjung, menyiapkan artinya makan makanan yang kesukaan saya, bawa ke sini. Sepintas orang melihat Anda cukup tegar menghadapi cobaan ini. Tapi kalau boleh jujur, apakah Anda pernah menangis? Pernah, Wan. Jujur aja, saya kalau sudah ingat anak, bagi cucu saya di dalam sini, saya kadang-kadang setelah sholat wirid itu saya meneteskan air mata. Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa harus saya berada di sini? Saya mereka di mana? Gitu. Anda udah pernah bertemu cucu? Sudah, tiap Sabtu, alhamdulillah cucu datang ke sini. Nanti kalau cucu Anda besar dan bertanya, mengapa dulu kakeknya, eyangnya, ya, masuk penjara? Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada cucu Anda? Mungkin dari buku-buku yang saya ciptakan itu, yang saya tulis itu, sebagai bukti bahwa inilah keadaan yang ada. Jika suatu hari Anda keluar dari lembaga pemasyarakatan ini, baik melalui upaya hukum yang Anda lakukan maupun secara natural, saya tidak tahu atau kita tidak tahu pasti. Tapi waktu di luar nanti, Anda dulu kan dengan jabatan ya yang tinggi, terhormat. Kemudian Anda keluar sebagai mantan narapidana. Apakah Anda membayangkan Anda akan punya persoalan dalam hubungan Tidak. sosial Anda dengan masyarakat Tidak. nanti? Kenapa? Tidak, karena begini. Bagaimana kalau ada orang melihat Anda, wah ini bekas tahanan dulu, narapidana. Saya begini. Kadang-kala ini kalau saya ungkapkan bukan saya dendam, Pak Andi. Saya pernah mengungkapkan begini. Saya kadang-kala ingin berjalan bareng dengan orang yang saya duga membuat ini kasus. Dia pasti akan menundukkan kepalanya. Tapi saya alhamdulillah sampai sebisa membusungkan dada. Saya tidak khawatir dengan kondisi saya meraih. Kenapa Anda begitu yakin? Karena sampai hari ini tidak putus-putusnya saya menerima lembaran-lembaran doa dari masyarakat. Apakah itu pula yang meyakinkan Anda ketika Anda menikahkan putri yang kedua? Iya, Di situ Wakil Presiden Yusuf Kala hadir. hadir. Apa arti kehadiran Pak Yusuf Kala dalam prosesi pernikahan anak Anda waktu itu? Sebelum saya menikahkan anak saya yang pertama malah, beliau pernah datang ke sini, Ke LP ini. LP sini, Terus? ingin mengunjungi saya. Saya ingat waktu itu beliau mengatakan bahwa Anda ini harus cepat keluar, kan? Tidak cocok di sini. Anda nggak tanya kenapa sampai Pak Yusuf Kala ngomong seperti itu? Saya tanya, dia bilang saya tahu nih persoalannya, katanya. Begitu jawaban dia. Nah sampailah pada saat itu saya katakan, Pak Antasari, anak-anak sering datang, Pak. Kalau libur datang. Anak-anak berapa? Bilang 2 orang putri. Belum menikah? Belum. Oh nanti kalau anak menikah saya saksinya. Itulah kemudian beliau memenuhi janjinya untuk 2 anak saya itu beliau jadi saksi. Tanpa merasa beban bahwa Anda adalah tanda kutip terpidana kasus hukum? Iya. Tidak ada ya? Tidak ada. Dan kita pun tidak pernah bicara dalam konteks itu. Sebentar lagi saatnya kita melihat apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Anda, sesama narapidana di sini, sesama binaan. Dan kita juga ngobrol dengan Kalapas ya, karena Baik. saya dengar mereka ada briefing, ada pertemuan, kita akan ke sana. Tapi sebelum itu, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kendi.